Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, siang hari ini kita kembali berjumpa dalam kajian fikih wanita yang merupakan salah satu program dari Fordaf atau Forum Dakwah Fatayat yang bekerja sama dengan IHF atau Ikatan Hafizah Fatayat PC Fatayat NU Kabupaten Banyumas. Insya Allah di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang usia minimal haid, masa haid, warna, dan sifat haid. Usia minimal haid wanita bagi wanita yaitu 9 tahun komariah takribiyah. Jadi maksudnya seseorang wanita bisa dihukumi haid ketika mengeluarkan darah itu jika usianya sudah mencapai minimal 9 tahun komariah takribiyah. Jadi yang dijadikan patokan itu 9 tahun komariah ya, bukan masehi. Sedangkan yang dimaksud takribiyah di sini ya, atau secara harfiah itu artinya kira-kira. Yang dimaksud takribiyah yaitu seorang perempuan yang berumur 9 tahun kurang dari 16 hari kurang sedikit. Kenapa kok 16 hari kurang sedikit? Karena 16 hari kurang sedikit itu waktu yang tidak cukup untuk minimal haid dan minimal suci. Begitu. Sebagai contoh misalnya, ada seorang anak perempuan. Dia usianya 9 tahun komariah kurang 10 hari. Kemudian si anak ini mengeluarkan darah. Itu maka hukumnya bagaimana? Maka darah yang dikeluarkan oleh si anak perempuan tersebut bisa dihukumi sebagai darah haid karena dia kurangnya 10 hari. Contoh lagi misalnya, ada seorang anak perempuan usianya 9 tahun komariah kurang 1 bulan. Nah, itu ketika dia mengeluarkan darah, otomatis darah yang dikeluarkan tersebut belum bisa dihukumi sebagai darah haid, tetapi dihukumi sebagai darah istihadah karena usianya masih kurang 1 bulan. 9 tahun komariahnya masih kurang 1 bulan. Selanjutnya yaitu tanda-tanda baligh. Yang dimaksud baligh di sini yaitu jika seorang anak, baik laki-laki atau perempuan, itu menjadi orang yang dibebani hukum. Maksudnya, ia sudah memiliki kewajiban untuk melaksanakan syariat, seperti sholat, puasa, haji, dan sebagainya. Jadi yang dimaksud baligh itu seperti itu. Sedangkan tanda-tanda baligh yaitu yang pertama, keluarnya darah haid bagi perempuan yang sudah berusia 9 tahun komariah takribiyah, sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi di depan. Kemudian yang kedua yaitu keluarnya mani bagi seorang laki-laki dan perempuan yang berumur 9 tahun komariah takribiyah menurut Ibnu Hajar, sedangkan menurut Imam Romli itu 9 tahun tahdidiyah atau 9 tahun tepat. Jadi di sini ada perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Begitu. Sedangkan tanda-tanda yang ketiga yaitu genap usia 15 tahun komariah. Jadi jika kedua tanda tersebut belum muncul, jadi jika ada anak perempuan atau laki-laki yang perempuan belum haid atau sudah usia 15 tahun tepat tetapi dia belum haid, otomatis ketika dia sudah 15 tahun tepat, otomatis dia sudah baligh. Begitupun untuk anak laki-laki ya, jika dia sudah usia 15 tahun tapi belum pernah mimpi basah, otomatis ketika sudah usia 15 tahun tepat, itu dia sudah dihukumi baligh, sudah masuk kategori anak yang sudah baligh. Pembahasan selanjutnya tentang masa haid. Masa haid itu minimalnya itu adalah 1 hari 1 malam atau 24 jam. 24 jam di sini itu ada 2 kategori. Yang pertama bisa jadi darahnya itu keluar secara terus-menerus hingga mencapai 24 jam. Jadi keluarnya itu terus gitu, nggak putus-putus.
Dan yang kedua itu bisa jadi darahnya keluar secara terputus-putus. Misalnya 1 jam keluar, kemudian 1 jam berhenti, dan demikian seterusnya. Namun jika jumlah waktu darah keluar itu ketika dikalkulasikan, ketika dijumlah keseluruhan waktu darah keluar itu mencapai 24 jam dalam rentang waktu 15 hari, maka itu tetap dihukumi sebagai haid. Jadi misalnya hari ini keluar, hari pertama itu keluar cuma 5 jam. Kemudian hari kedua keluar lagi 3 jam. Begitu terus. Yang penting ketika dalam rentang waktu 15 hari itu waktu darah keluar itu ketika dikumpulkan itu menjadi 24 jam, otomatis itu dihukumi sebagai haid. Sedangkan jika kok ternyata darah yang keluar itu tidak mencapai 24 jam, otomatis itu belum bisa dihukumi sebagai haid, tetapi masuknya nanti istihadah. Sedangkan masa maksimal haid itu adalah 15 hari, 15 malam. Ini sudah jelas ya. Jadi maksimal haid itu 15 hari, 15 malam. Sedangkan umumnya wanita haid itu 6 atau 7 hari atau 1 minggu. Ketentuan-ketentuan ini itu berdasarkan dari hasil penelitian Imam Syafi'i yang mana dulu itu beliau melakukan pengamatan pada kasus-kasus yang terjadi, kemudian beliau menyimpulkannya. Jadi ini nggak asal ya, ini hasil penelitian dari Imam Syafi'i. Selanjutnya yaitu tentang sifat darah haid. Sifat darah haid ini kalau dilihat dari segi warnanya, itu ada darah hitam, merah, coklat, kekuningan, dan keruh. Keruh itu, yang dimaksud keruh itu antara kekuningan dan putih. Jadi butek gitu, kalau bahasa Jawanya itu butek gitu. Karena ulama itu sepakat darah kekuningan dan keruh itu masih dikategorikan sebagai darah haid. Dan sedangkan ini urutan kuatnya darah ini urut ya. Hitam itu paling kuat, kemudian di bawahnya hitam, merah, kemudian coklat, kemudian kekuningan, kemudian keruh. Sedangkan dari segi konsistensinya itu darah itu bisa kental dan juga cair. Otomatis darah kental dia lebih kuat daripada darah yang cair. Sedangkan dari segi baunya itu darah bisa berbau tidak enak atau amis ya, dan tidak berbau. Ada juga darah yang tidak berbau. Yang jelas untuk darah yang berbau dia lebih kuat dari darah yang tidak berbau. Menurut pendapat yang paling kuat berdasarkan qaul Imam Syafi'i bahwa darah keruh dan darah kekuningan itu termasuk darah haid. Sesuai dengan hadis riwayat Bukhari, itu sesungguhnya seorang perempuan diutus datang pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dengan membawa kain yang di dalamnya terdapat kapas yang ada darah kuningnya. Maka Sayyidah Aisyah berkata kepada perempuan itu, "Janganlah tergesa-gesa untuk mandi atau suci, sehingga kamu melihat kapas itu benar-benar putih bersih." Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa darah keruh maupun darah kekuningan itu masih dikategorikan sebagai darah haid. Pembahasan selanjutnya yaitu darah yang keluar ketika hamil. Jika ada seorang wanita yang sedang hamil, kemudian kok dia mengeluarkan darah, itu maka tetap bisa dihukumi sebagai darah haid, asalkan darah tersebut keluarnya mencapai 1 hari 1 malam, atau mencapai 24 jam. Pendapat tersebut itu menurut qaul azhar dari beberapa qaul imam yang bermadzhab Syafi'i. Qaul tersebut berdasarkan keumuman dalil-dalil yang menerangkan tentang haid. Memang jarang terjadi ya, wanita hamil terus haid itu jarang, tapi kasusnya juga ada. Ada kasus terjadi bahwa ketika wanita hamil tapi dia tetap mengeluarkan darah. Kemudian selanjutnya suci antara 2 haid. Jadi ketika ada perempuan haid mengeluarkan darah 1 hari, kemudian suci 1 hari atau 1 jam keluar darah dan 1 jam suci dan seterusnya. Yang penting jika jumlah keseluruhan darah itu mencapai 24 jam dalam masa 15 hari, maka di sini tidak ada perbedaan pendapat. Semua ulama sepakat bahwa waktu ketika darah keluar itu dihukumi sebagai
haid. Dan juga ulama juga sepakat bahwa ketika orang tersebut telah suci atau telah bersih, itu tidak, ketika dia nggak mengeluarkan darah itu maka dihukumi suci gitu. Maksudnya ketika dia memang sudah benar-benar bersih, otomatis dia wajib untuk mandi, sholat, puasa, dan suaminya juga boleh mendatanginya karena memang zahirnya itu perempuan tersebut suci karena tidak ada darah. Meskipun banyak kasus terjadi juga sudah suci ternyata terus keluar lagi, itu nggak masalah. Tapi ketika kok tahu, ketika dicek kok suci, ya harus segera suci gitu. Urusan nanti darahnya keluar lagi itu urusan belakangan gitu. Tetapi jika keluarnya terputus-putus seperti itu, asalkan ketika di jumlah itu darah yang keluar itu di jumlah itu ada 24 jam atau ada 1 hari 1 malam, otomatis itu tetap dihukumi sebagai haid. Asal masih dalam rentang waktu 15 hari. Namun, kalau yang hal tersebut itu ulama sudah sepakat semua ya, ketika keluar darah otomatis dia haid, dan ketika bersih itu juga suci. Tapi ulama berbeda pendapat tentang masalah suci yang terdapat di antara dua haid. Jadi ketika ada suci yang nyela-nyelani haid itu ada perbedaan pendapat di sini. Dan menurut qaul azhar atau qaul yang lebih kuat, itu darah tersebut dihukumi haid dengan beberapa syarat sebagai berikut. Jadi yang pertama, ini darah bisa dihukumi haid dengan syarat yang pertama, jumlah keseluruhan darah yang keluar dan masa berhenti di antaranya tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Ini jelas ya. Jadi jika misalnya keluar darah 3 hari, terus berhenti 5 hari, terus keluar lagi 4 hari. Nah, maka itu keseluruhannya itu tetap dihukumi sebagai haid. Baik itu waktu keluar darah atau berhenti di antara kedua darah tersebut, itu tetap dihukumi sebagai haid. Ini pendapat yang pertama. Dan syarat yang kedua yaitu jumlah darah yang keluar tidak kurang dari 1 hari 1 malam atau 24 jam. Dan jika kurang dari 24 jam, maka itu dihukumi sebagai istihadah. Jadi jelas ya. Asalkan ketika masih dalam rentang waktu 15 hari. Maksudnya ketika jumlah darah yang keluar dan jeda berhentinya itu ketika dijumlah kok tidak lebih dari 15 hari, otomatis itu masih dihukumi sebagai haid. Tetapi jika jumlahnya kok sudah lebih dari 15 hari, itu nanti masuknya ke mustahadah. Dan ini ada yang penting sekali diperhatikan bagi semua wanita nih. Ini karena memang banyak kasus terjadi. Jadi istihadah itu bisa jadi itu karena darah yang keluar itu kurang dari 1 hari 1 malam. Itu juga dihukumi sebagai istihadah. Dan istihadah itu bisa jadi juga, ini ada 2 kategori istihadah yang perlu diperhatikan sekali. Yang pertama yaitu baqiyatut tuhrin, dan yang kedua mustahadah fil haid. Ya, baqiyatut tuhrin itu maksudnya bagaimana? Maksudnya jika darah yang kedua sudah di luar rentang waktu 15 hari, maka hukumnya yaitu menyempurnakan sisa masa sucinya. Jika masih keluar darah, maka dihukumi haid baru. Jadi baqiyah itu artinya kan sisa, baqiyatut tuhrin, jadi itu harus menyempurnakan sisa masa sucinya. Ini agar lebih jelas kita contohkan saja. Contoh, misalnya ada seorang wanita, dia keluar darah selama 8 hari. Kemudian berhenti 10 hari. Kemudian keluar darah lagi 7 hari. Maka hukumnya yang 8 hari pertama itu haid, 10 hari itu dihukumi suci, dan yang 7 hari itu keluar darah yang kedua itu yang 7 hari, yang 5 hari dihukumi istihadah. Kenapa kok dihukumi istihadah? Karena ini kan sucinya baru 10 hari. Sedangkan 8 tambah 10 itu sudah 18 kan, berarti sudah di luar rentang waktu 15 hari. Otomatis ini tinggal menyempurnakan sisa masa sucinya. Karena di sini sucinya baru 10 hari, otomatis kurangnya adalah 5 hari ya. Jadi yang 5 hari dihukumi istihadah, kemudian karena dia keluar darahnya 7 hari, jadi masih sisa 2 hari, jadi yang 2 hari itu dihukumi sebagai haid baru. Begitu ya. Bisa difahami ya, jelas. Pokoknya kalau baqiyatut tuhrin itu dia jika darah yang kedua itu sudah di luar rentang waktu 15 hari. Intinya di situ. Jadi kalau baqiyatut tuhrin itu hukumnya tinggal menyempurnakan sisa masa sucinya.
Sedangkan yang kedua adalah mustahadah fil haid. Nah, mustahadah fil haid ini itu jika sebagian darah yang kedua masih dalam rentang waktu 15 hari. Nah, ini maka jika kasusnya seperti itu, maka ia dihukumi mustahadah fil haid. Yang mana ketentuan hukumnya itu dikembalikan kepada salah satu dari 7 macam mustahadah fil haid. Nanti ada pembahasannya sendiri. Karena memang ada 7 macam mustahadah. Nanti dia masuk kategori yang mana, yaitu ketentuan hukumnya ikut ke kategori yang cocok dengan kasusnya begitu ya. Sebagai contoh misalnya ada seorang wanita dia keluar darah selama 7 hari, kemudian berhenti 5 hari, kemudian keluar darah lagi 8 hari. Ini kan 7 tambah 5 berapa? 7 tambah 5 itu baru 12 ya. Terus tambah 8, nah itu berarti sebagian darah kedua itu masih dalam rentang waktu 15 hari. Nah, kalau kasusnya seperti ini, maka dia masuk kategori mustahadah fil haid, yang mana nanti ada 7 macam, dan itu ketentuan hukumnya disesuaikan dengan uh, dia masuknya kategori yang mana begitu. Insya Allah ini nanti akan ada pembahasan sendiri karena memang ini pembahasannya panjang dan agak rumit ya. Jadi memang harus pembahasan sendiri biar nanti jelas gitu. Yang jelas ini yang perlu digarisbawahi itu, yang perlu diperhatikan sekali ini untuk membedakan antara mustahadah fil haid dengan baqiyatut tuhrin. Jadi kalau baqiyatut tuhrin itu darah yang kedua sudah di luar rentang waktu 15 hari. Sedangkan kalau mustahadah fil haid itu sebagian darah yang kedua masih dalam rentang waktu 15 hari. Begitu. Intinya di situ, perbedaannya di situ. Dan ini perbedaan ini krusial sekali dari itu karena nanti mempengaruhi ke ketentuan hukumnya. Gitu. Saya rasa untuk pembahasan hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang kita pelajari hari ini manfaat barokah di dunia wal akhirah. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan agar bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.